Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsala Putri Kusairi dengan NIM 1103230027. Saya dari kelas EE0601. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang remedi UAS Matematika Diskrit. Langsung pada soal pertama, yaitu perhatikan kedua graf berikut. A. Apakah kedua graf di samping isomorfik? Jelaskan alasannya. B. Manakah di antara kedua graf tersebut yang merupakan graf Euler, semi-Euler, Hamilton, dan semi-Hamilton? Sebutkan alasannya. Untuk yang A, itu kedua graf ini termasuk isomorfik. Kenapa? Karena graf satu sama graf 2 itu memiliki jumlah sisi yang sama, yaitu 12. Nah, untuk sisi-sisinya sendiri itu ini. Nah, ini untuk yang graf satu, ini jumlahnya ada 12. Ini bisa kita lihat dari sini. Ini sisinya. Yang pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, untuk yang graf satu kan udah jelas ya. Sisinya 12. Nah, untuk yang graf kedua, ini sisinya itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, kan ini udah apa tuh jumlah sisinya itu sama 12. Sudah dicocokkan. Nah, selain jumlah sisinya yang sama, kedua graf ini itu memiliki jumlah simpul yang sama yaitu 8. Nah, ini pembuktiannya itu untuk graf yang pertama itu simpulnya itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk yang graf satu ini jumlah simpulnya itu ada 8. Nah, untuk yang graf kedua itu jumlah simpulnya itu yang ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kan jumlahnya ini sama kan? Yang kita buktikan itu sama-sama yang sudah aku buat. Jadi, pembuktiannya itu benar. Terus, eh, selain memiliki jumlah simpul yang sama, ini kedua graf ini itu memiliki apa derajatnya itu sama, di mana derajatnya itu 3. Nah, jadi ini aku beri pembuktiannya itu di simpul A. Nah, simpul A ini nih berderajat 3, yaitu di mana simpul A ini mm, eh, mempunyai 3 sisi yang sisi-sisinya itu menghubung ke simpul B, simpul E, dan simpul C. Nah, untuk yang graf kedua, aku misalkan yang simpul satu. Nah, ini simpul satu ini memiliki 3 sisi yang dimana sisinya itu berhubungan dengan simpul 2, simpul 3, dan simpul 7. Nah, untuk yang B, ini manakah di antara kedua graf yang merupakan graf Euler, semi-Euler, Hamilton, dan semi-Hamilton? Nah, untuk kedua graf ini tuh termasuk graf semi-Hamilton dan Hamilton. Kenapa? Untuk yang semi-Hamilton ini, karena itu di dalam kedua graf ini, itu tuh memiliki lintasan Hamilton, di mana lintasannya itu em, melewati seluruh simpul di dalam grafnya tepat satu kali. Nah, ini kan aku kasih contoh pada graf pertama itu
Dimulai dari simpul A, terus ke simpul B, ke simpul D, terus ke simpul C, selanjutnya ke G, habis itu ke E, F, dan H. Nah, jadi bisa dilihat ini lintasannya itu melewati seluruh simpul tepat satu kali pada graf pertama. Terus pada graf kedua, itu aku kasih contoh simpulnya itu dimulai dari simpul satu, terus simpul 2, simpul 8, simpul 7, simpul 5, terus ke simpul 6, ke simpul 4, dan terakhir simpul 3. Nah, pada graf kedua, itu kita juga bisa dilihat. Nah, ini lintasannya itu kayak gini. Di mana lintasannya itu melewati tiap simpul tepat sekali. Nah, untuk yang Hamilton, itu alasannya kedua graf ini Hamilton karena di dalam kedua graf ini terdapat sirkuit Hamilton di mana sirkuitnya itu melewati simpul tepat satu kali. Nah, pada gambar graf satu aku kasih contoh itu mulai dari simpul A, terus ke B, ke F, ke E, terus ke G, terus ke H, terus ke D, ke C, dan kembali lagi ke A. Nah, kan bisa dilihat kan dari graf ini, itu tuh berbentuk seperti sirkuit. Nah, untuk graf Hamilton itu pasti itu dimulainya tuh dari simpul A dan di akhirnya itu pasti dari simpul A gitu. Terus pada graf kedua itu dimulainya dari simpul satu, terus kedua, ke-8, 7, ke-5, 6, 4, 3, kembali lagi ke satu. Nah, kan bisa dilihat kan pada graf kedua ini ada sirkuitnya. Ada sirkuit Hamiltonnya di mana melewati simpul tepat sekali. Nah, nah, untuk kedua graf ini nih nggak termasuk graf semi-Euler. Kenapa? Karena graf ini itu di mana graf satu sama graf 2 itu memiliki derajatnya itu 3, yang dimana syarat dari graf semi-Euler itu hanya ada dua simpul dengan derajat ganjil. Nah, sedangkan kedua graf ini itu kan apa? 8 simpulnya itu ganjil. Nah, kalau misalnya semi-Euler dimisalkan ya, misalnya ada graf gitu, simpulnya ada 8. Terus yang berderajat 3 itu ada 2. Terus yang berderajat 2 itu ada 6. Nah, kalau kayak gini, itu bisa dikatakan semi-Euler. Nah, sedangkan yang ini kan semua simpulnya kan berderajat 3. Jadi, nggak bisa dikatakan graf semi-Euler. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir itu, kedua graf ini itu nggak termasuk graf Euler. Karena apa? Karena kan udah dijelasin kan ya, graf ini nih dua-duanya itu berderajat 3. Sedangkan syarat dari graf Euler itu semua simpulnya itu berderajat genap. Nah, makanya kedua graf ini nggak dikatakan graf Euler. Nah, lanjut ke soal nomor 2, yaitu soalnya Prodi Teknik Elektro akan mengadakan UAS untuk 8 mata kuliah tingkat 2 dan 3
Berhubung keterbatasan waktu, semua ujian tersebut harus dilaksanakan dalam satu hari yang sama. Satu hari dapat terdiri atas beberapa sesi ujian. Berikut data mata kuliah yang tidak boleh berbarengan. Yang pertama itu mata kuliah EL3130 tidak dapat berbarengan dengan mata kuliah EL2120 dan EL2122. Yang kedua, EL3131 tidak dapat berbarengan dengan mata kuliah EL2120 dan EL2121. Yang ketiga, EL2120 tidak dapat berbarengan dengan mata kuliah EL3130, EL3131, dan EL3112. Terus, yang keempat, EL3110 tidak dapat berbarengan dengan mata kuliah EL2121 dan EL2122. Terus yang kelima, EL2121 tidak dapat berbarengan dengan mata kuliah EL3131, EL3110, EL3112, dan EL3170. Yang keenam, EL3112 tidak dapat berbarengan dengan mata kuliah EL2120, EL2121, dan EL3170. Yang ketujuh, EL2122 tidak dapat berbarengan dengan mata kuliah EL3130, EL3110, dan EL3170. Terus yang terakhir, EL3170 tidak dapat berbarengan dengan mata kuliah EL2121, EL3112, dan EL2122. Nah, eh, terus yang A, gambarkan graf yang merepresentasikan penjadwalan sesi ujian di atas. Jelaskan apa arti dari simpul dan sisinya. Hint, gunakan teori pewarnaan graf. B, berapa minimal jumlah sesi ujian yang diperlukan untuk mengadakan ujian dalam satu hari tersebut. Tuliskan mata kuliah apa saja dalam setiap sesi ujian. Nah, untuk yang A itu yang menggambarin grafnya, itu kan dari soal di atas ini bisa dibaca kan. Untuk mata kuliah L3130. Nah, jadi itu aku buat grafnya itu untuk nama simpulnya itu nggak aku misalkan kayak mata kuliah L3130 itu dimisalkan A, itu enggak. Jadi aku langsung tulis nama simpulnya itu langsung dari mata kuliahnya. Nah, caranya itu aku langsung buat simpul pertama itu yang ini itu aku buatin jadi simpul pertama di sini dengan nama EL3130. Nah, terus kan kalau di pewarnaan graf itu kan misalnya kayak gini ya. Nah, ini ada simpul, ada simpul. Misalnya ini kan diwarnain merah. Berarti kan di sini sama di sini nggak boleh warnain merah. Berarti di sini biru atau biru di sini. Di sini merah juga. Nah, jadi yang tidak dapat barengan itu tuh aku dijadiin sisi. Sisi buat ngubungin simpul L3130 ke simpul EL2120 dan EL2122. Nah, jadi eh, yang di sini kan L3130 itu tidak dapat barengan dengan mata kuliah L2120 dan EL2122. Berarti kan sisinya itu nyambung ke mata kuliah L2120 dan EL2122. Sama simpul EL3131 yang ini kan, itu mata kuliah EL2120 ke sini sama EL2121. Nah, jadi untuk membuat grafnya mungkin kayak gitu ya. L2120 tuh yang ini kan tidak dapat barengan dengan mata kuliah L3130 ke sini. Terus L3131 ke bawah ini sama L3112 ke sini. Terus L3110. 3110 yang ini kan. Itu L2121 ini ke sini. Sisinya ke arah simpul L2121. Terus
ke EL2122 ke sini. Nah, jadi tuh intinya itu yang tidak dapat bebarengan tuh apa ya? Derajat simpulnya gitu ya. Berarti simpul L3130 itu punya derajat 2, terus simpul L3131 itu punya derajat 2 juga, L2120 punya derajat 3, El3110 punya derajat 2, El2121 itu punya derajat 4. Ini kan, tuh 2, 3, 4. Terus El3112 itu berderajat 3. Terus El2122 itu berderajat 3 juga. El3170 itu berderajat 3. Tuh kan, ini ke mana itu? 2121 sini. Terus ke El3112 ke atas. Sama El2122. Nah, nah untuk penjelasannya, ini dimisalkan pada simpul L3130. Ini kan derajat 2, di mana dua sisi tersebut yang menghubungkan antara simpul EL 31 3 EL 3130 ke EL2120 ini kan yang ini, dan EL dan EL3130 ke EL2122 yang ini. Sehingga simpul EL3130 ini itu tidak dapat dilaksanakan pada satu sesi yang sama dengan simpul EL2120 dan EL2112. EL2120 dan EL2122. Nah, terus untuk yang B, berapa minimal jumlah sesi ujian yang diperlukan untuk mengadakan ujian dalam satu hari tersebut? Tuliskan mata kuliah apa saja dalam setiap sesi ujian. Nah, jadi untuk yang B itu aku gambarin lagi, gambar ulang graf yang A ini. Graf yang di atas itu. Habis itu aku dilihat dari simpul yang banyak, yaitu yang simpul ini, EL2121. Nah, di EL2121 itu aku langsung beri warna. Nah, untuk warnanya juga, aku tuh nggak misalin pakai misalnya sesi satu itu warna merah gitu. Aku langsung tulis sesi. Jadi pada EL2121 ini kan berderajat 4 kan. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kalau di sini sesi satu, terus di simpul ini kan nggak boleh sesi satu, berarti sesi 2. Terus di sini sesi 2 dan di sini sesi 2. Nah, ini kenapa sesi 3? Nah, nanti akan aku jelasin lagi. Nah, misalnya ini tulis sesi 2 ya. Nah, terus habis itu ke yang derajat 3 yang ini ya. Nah, kan di sini sesi 2. Nah, berarti kan di sini nggak boleh sesi 2 juga dong. Makanya aku tulis sesi 3. Terus di sini nggak boleh sesi 2. Sesi satu nggak apa-apa, nggak apa-apa. Habis itu eh yang yang 3 lagi itu ini ya. Ini yang ini aku aku misalin sesi satu karena kan di sini sudah sesi 2 kan. Sudah diwarnain sesi 2. Makanya aku kasih sesi satu yang di sini. Kan ini kan menghubung ke sini sama ke sini. Dan di sini juga sudah dikasih sesi 3, makanya aku kasih sesi satu. Nah, habis itu ke sini kan yang belum dikasih itu kan, si warna. Nah, sedangkan di sini itu sesi 2, sesi 2. Di sini juga sesi 2. Nih kan gini, gini, gini. Kan terhubung ke sini kan. Sisinya terhubung ke simpul L3130, L2112 sama L3131. Nah, jadi kan yang di sini kan nggak boleh
yang di simpul EL2120 kan nggak boleh sesi satu kan. Sedangkan kan di EL3130 udah dikasih warna sesi 2, di EL3131 juga sudah dikasih warna sesi 2, di EL3112 juga dikasih warna sesi 2. Jadi di sini dikasih warna sesi satu gitu. Jadi kesimpulannya itu minimal jumlah sesi ujian yang diperlukan untuk mengadakan ujian dalam satu hari yaitu 31. Di mana sesi satu itu mata kuliahnya itu ada EL2120, EL2122, dan EL2121. Terus di sesi 2 itu ada EL3130, EL3112, EL3131, dan EL3110. Lalu yang sesi 3 itu ada EL3170. Nah, terus untuk soal nomor 3, yaitu buatkan kode Huffman, pohon, beserta kode bit gabungannya, sependek mungkin untuk kalimat semangat pagi. Berapa penghematan yang berhasil kamu lakukan dibandingkan kode ASCII? Nah, semangat pagi itu total eh, katanya itu, total hurufnya itu ada 13. Nah, kalau di dalam kode ASCII, satu huruf itu eh, jumlah bitnya itu ada 8. Jadi kan di sini semangat pagi kan ada 13 kan. Jadi 13 kali 8 ada 104 bit. Itu kalau pakai kode ASCII. Nah, terus kalau pakai kode Huffman, itu yang pertama aku lakuin itu eh, membuat tabel di mana isi tabelnya itu ada simbol dan frekuensi dari kata semangat pagi. Nah, kalau sudah dibuat frekuensi, itu aku aku buatin eh, kayak gini untuk buat pohon binernya. Nah, jadi caranya itu ngurutin dari apa kata yang awal kali ada di awal-awal, terus sama yang jumlah frekuensinya paling sedikit, itu ngurutinnya. Misalnya kan semangat pagi. Nah, kata awalnya kan S kan, terus frekuensinya satu, jadi ditaruh di awal sini nulisnya S1. Terus habis itu yang jumlahnya satu lagi habis S apa? E1. Habis itu M1. Kenapa nggak A? Karena kan A jumlahnya 3. Berarti nanti. Jadi kita ngurutin yang jumlahnya satu dulu. Habis M1 itu N1. G itu jumlahnya 2. Berarti habis N itu nggak ke G, langsung ke T. Nah, untuk yang spasi aku kasih kode itu kayak gini. Biar nggak panjang-panjang aku tulis spasi, aku kasih kode. Garis bawah satu, terus habis itu P1, I1. Nah, habis satu kan pasti ke 2 kan urutannya. Nah, makanya ke G2, terus ke A3. Nah, habis itu caranya itu menjumlahkan dari depan. Menjumlahin huruf yang satu-satu ini. Berarti S1 tambah E1 itu SE2. Nah, habis dijumlahin itu diurutin lagi dari awal. Dari habis kan SE ini kan udah dijumlahkan, berarti diurutinnya dari M1, N1, T1, garis bawah satu, P1, I1. Nah, untuk SE2 sama G2 kan sama kan? Frekuensinya ada dua. Nah, itu yang ditulis duluan tuh G2 karena kan SE ini gabungan eh, dari apa? Dari simbol S sama E kan, makanya frekuensinya 2. Jadi yang ditulis dulu tuh yang frekuensinya tuh apa? Simbolnya tuh yang sendirian dan frekuensinya yang banyak. Nah, habis SE2 itu A3. Terus ditambah lagi yang awal jadinya MN2. Diurutin lagi sampai nanti ketemunya ini PIAGSEMNT garis bawah 13. Nah, habis itu cara membuat pohon binernya itu tuh ngurutinnya bacanya tuh aku dari bawah
Nah, untuk yang di atas atau parentsnya itu ada PIAGSEMNT garis bawah. Ini harusnya ada garis bawahnya ya, mungkin aku lupa. Nah, habis itu kan dibagi dua kan. Yang di sebelah kiri itu ada PIA sesuai yang di sini, terus yang sebelah kanan ada GSEMNT garis bawah. Terus yang di GSEMNT ini kan ada sebelah kiri ada GSE, terus MNT garis bawah. Habis itu yang di PIA ini yang di sebelah kiri itu ada PI, terus yang sebelah kanan itu ada A. Habis itu naik lagi, ini MNT, berarti yang ini kan, MNT garis bawah kan. Ini MN-nya di sebelah kiri, terus T garis bawahnya di sebelah kanan. Habis itu GSE itu yang ini, di mana G itu sebelah kiri, dan SE itu sebelah kanan. Terus habis itu PI itu yang ini, di mana P-nya sebelah kiri, I-nya di sebelah kanan. Terus T garis bawah itu yang ini, T-nya sebelah kiri, garis bawahnya di sebelah kanan. Habis itu MN, yang ini M-nya sebelah kiri, N-nya sebelah kanan. Habis itu yang terakhir SE. S-nya sebelah kiri dan E-nya sebelah kanan. Nah, untuk tahu kode bitnya di setiap hurufnya, itu cara bacanya itu dari atas ke bawah. Oh ya, sebelum sebelum baca bitnya, itu penempatan bitnya itu untuk yang sebelah kiri atau anak kiri itu dikasih nilai bit 0 dan yang sebelah kanan itu dikasih nilai bit 1. Kayak gini kan. Yang kiri ini 0, terus ini kiri juga 0 0, yang sebelah kanan itu 1 semua. Dan bacanya itu dari atas ke bawah. Nah, semisal S nih, S mana? Ini kan. Berarti kan dari sini ke sini. Jadi 1 0 0 0. Nah, itu ada berapa? 4 bit. Nah, E itu ini mana? Ini. Berarti kan ini kan dari sini 1 0 1 1. Itu ada 4 bit. Nah, kayak gitu. Terus yang M itu juga ada 1 1 0 0. Yang A ini ada A itu mana sini ada 0 1, ada 2 bit. Nah, aku kaliin 3 karena apa? Karena kan di sini frekuensinya ada 3, makanya aku kaliin 3. Nah, kayak gitu. Pokoknya intinya cara mencari hurufnya itu dilihat dulu dari pohon binirnya. Kayak cari yang kata yang hurufnya yang satu-satu ini PIA, jangan cari yang PIA gabung gini ya, nyari yang satu-satu gini hurufnya. Habis itu dibaca dari atas ke bawah. Nah, terus untuk total bitnya tinggal jumlahin aja semua dari sini. Jadi 4 tambah 4 tambah 4 tambah 6 tambah 4 tambah 6 tambah 3 tambah 4 tambah 3 tambah 3 itu sama dengan 41 bit. Nah, jadi kesimpulannya, jika menggunakan kode ASCII, salah lagi, maaf, yaitu 104 bit, sedangkan menggunakan kode Huffman itu ada 41 bit. Nah, jadi penghematan yang berhasil dilakukan dibandingkan kode ASCII yaitu ada 63 bit. Ya, mungkin sekian pembahasan dari Remedi UAS Matematika Diskret. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.